Perkenalkan, nama saya Veronica Rini Arianti. Perkenalkan, nama saya Adria Dunanda Tiara. Nama saya Rani Dewa Putri. Perkenalkan, nama saya Daniela. Perkenalkan, nama saya Heul Abgol. Saya akan menjelaskan latar belakang yang dimana kami mengambil tema yaitu dampak pengesahan Undang-Undang TNI terhadap supremasi sipil. Di mana latar belakangnya itu dinamika hubungan sipil militer Indonesia telah mengalami evolusi signifikan sejak era kemerdekaan hingga era reformasi. Selama 32 tahun, pemerintah Orde Baru Militer Indonesia atau disingkat dengan ABRI memiliki posisi dominan dan dalam struktur politik dan pemerintah melalui implementasi doktrin dui fungsi ABRI. Runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 membawa perubahan dalam relasi sipil militer di Indonesia. Reformasi TNI menjadi agen utama dalam proses demokratisasi, meliputi penghapusan dui fungsi ABRI, pemisahan TNI dan Polri, penghapusan kursi TNI Polri di parlemen, dan penguatan supremasi atas militer. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Kemudian saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Yang pertama ada teori demokrasi konsolidasi. Proses penguatan institusi dan norma-norma demokrasi sehingga menjadi sistem yang stabil. Menurut Lins dan Stephen, demokrasi terkonsolidasi ketika semua kelompok menerima demokrasi sebagai aturan main satu-satunya. Yang kedua ada teori fungsi militer. Konsep yang menganggap bahwa militer tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan pertahanan negara, tetapi juga memiliki peran dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Teori ini populer di Indonesia selama masa Orde Baru. Yang ketiga ada teori supremasi sipil, yaitu konsep dalam ilmu politik yang menekankan bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara harus berada di tangan otoritas sipil yang dipilih secara demokratis, bukan di tangan militer. Huntington membedakan kontrol sipil subjektif dan objektif dengan kontrol objektif sebagai bentuk ideal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ancaman terhadap supremasi sipil. Dalam konteks pengesahan UU TNI merupakan isu krusial dalam sistem demokrasi, di mana supremasi sipil ini prinsip utamanya dalam negara demokratis di mana militer berada di bawah kendali otoritas sipil yang dipilih secara demokratis seperti presiden, DPR, dan lembaga sipil lainnya. Berikut analisis saya mengenai potensi ancaman terhadap supremasi sipil akibat pengesahan atau penerapan UU TNI. Yang pertama, ada kewenangan TNI di luar pertahanan. UU TNI membuka peluang bagi militer untuk terlibat dalam tugas non-militer yang dikenal sebagai operasi militer selain perang atau OMSP, seperti mengatasi aksi terorisme, mengamankan objek vital, membantu pemerintahan daerah, mengatasi konflik horizontal, yang dimana ancaman tersebut berupa tanpa kontrol yang ketat. Keterlibatan TNI dalam ranah-ranah sipil ini bisa mengaburkan batas antara militer dan sipil dan membuka peluang militer untuk ikut campur dalam kebijakan publik. Yang kedua yaitu ada minimnya mekanisme pertanggungjawaban. Bila UU tidak memperkuat mekanisme pertanggungjawaban TNI kepada lembaga sipil, maka militer bisa menjalankan operasi dengan otonomi yang besar. Ancaman ini berpotensi menjadikan militer sebagai aktor politik yang tidak akuntabel yang bisa mengabaikan keputusan atau kebijakan pemerintah sipil. Yang ketiga ada peran ganda TNI aktif, di mana isu lain yang sering muncul tentang prawira aktif TNI yang menjabat dalam profesi sipil, misalnya di kementerian, BUMN, dan lembaga sipil lainnya, dapat berupa ancaman yang bisa mempengaruhi keputusan sipil, demokrasi, atau pelayanan publik. Yang keempat ada kekuasaan presiden atas TNI yang bersifat simbolik. Secara teori, presiden adalah panglima tertinggi TNI. Namun, jika dalam praktiknya militer memiliki kekuatan politik dan sosial yang besar, maka kontrol tersebut mempunyai pengaruh besar di balik layar, seperti berpotensi untuk mengatur kebijakan pertahanan dan keamanan. Yang kelima ada potensi remilitarisasi politik.
Jika UU TNI tidak membatasi secara tegas, maka akan membuat potensi kembali pada Orde Baru. Ancaman ini bisa melemahkan institusi demokrasi termasuk pemilu, kebebasan solusi, dan antisipasi bagi partisipasi masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Pengaruh UU TNI terhadap demokrasi terbagi menjadi dua pengaruh, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positif sendiri, yang pertama memberikan kepastian hukum dan kerangka yang jelas bagi peran militer. Yang kedua, pembatasan keterlibatan politik TNI dalam pemilu dan partai politik. Yang ketiga, mendorong modernisasi, profesionalisme, dan reformasi internal TNI. Pengaruh negatif. Yang pertama, potensi kembalinya duifungsi TNI secara terselubung melalui OMSP. Yang kedua, kurangnya akuntabilitas kepada DPR dan minimnya transparansi. Praktik perwira aktif menduduki jabatan sipil masih sering terjadi. Yang keempat, stigmatisasi terhadap masyarakat sipil dalam penanganan isu sosial. Terkait potensi militerisasi kebijakan publik, di mana proses pendekatan ini memiliki nilai dan struktur militer yang diadopsi, rumusan dari pelaksanaan